Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Purwati dengan NIM 211050027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan Kandungan Asam Sianida atau HCN pada kacang koro pedang atau Canavallia ensiformis dan umbi gadung atau Dioscorea hispida dengan menggunakan lama perendaman NaCl yang berbeda. Topik yang akan saya bahas yang pertama ada definisi dari asam sianida, kemudian patofisiologi keracunan asam sianida, yang ketiga ada metode analisis kadar asam sianida, kemudian keempat klasifikasi asam sianida, yang kelima ada penyebab keracunan asam sianida, dan yang terakhir ada komplikasi dari asam sianida. Definisi dari sianida. Sianida merupakan zat kohidrogenik yang menghambat pengambilan yodium oleh kelenjar gondok sehingga konsentrasi kelenjar rendah. Senyawa sianida di dalam tubuh akan mengganggu fungsi otak dan jantung menghambat jaringan pernafasan. Sianida juga termasuk kelompok senyawa yang mengandung gugus siano yang terdapat di alam dalam bentuk yang berbeda-beda. Kemudian, sianida juga dapat mengganggu kesehatan yang berupa mengurangi biovariabilitas nutrien di dalam tubuh manusia dan lebih parahnya, sianida dapat menyebabkan kematian. Sampel yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu umbi gadung dan kacang koro pedang. Lanjut ke patofisiologi asam sianida. Patofisiologi keracunan sianida berawal dari inhalasi dan ingesti sianida yang kemudian di tingkat seluler menghambat fosforilasi oksidatif. Sianida juga dapat diserap melalui kulit dan lapisan mukosa. Efek toksisitas lebih cepat terjadi pada paparan inhalasi dan intravena. Sianida terdistribusi ke seluruh organ dan jaringan tubuh dengan cepat lewat pembuluh darah. Pada tingkat seluler, sianida memasuki mitokondria dan terikat secara reversibel kepada ion ferrik. Gangguan pada rantai transport elektron. Ikatan ini menghambat kerja dari sitokrom oksidase dan menyebabkan gangguan pada rantai transport elektron. Gangguan pada transport elektron akan menghambat respirasi seluler dengan menggunakan laju reduksi oksigen menjadi air. Selanjutnya ada klasifikasi asam sianida. Sianida di alam dapat diklasifikasikan sebagai sianida bebas, sianida sederhana, kompleks sederhana, dan senyawa turunan sianida. Sianida bebas merupakan penentu ketoksikan senyawa sianida yang dapat didefinisikan sebagai bentuk molekul atau HCN dan ion atau Cn negatif dari sianida yang dibebaskan melalui proses pelarutan dan disosiasi senyawa sianida. Kedua spesies ini berada dalam kesetimbangan satu sama lain yang bergantung pada pH sehingga konsentrasi HCN dan Cn negatif dipengaruhi oleh pH. Sianida sederhana dapat didefinisikan sebagai garam-garam anorganik sebagai hasil persenyawaan magnesium. Sianida sederhana juga dapat didefinisikan sebagai garam dari HCN yang terlarut dalam larutan yang menghasilkan kation alkali bebas dan anion sianida. Bentuk sianida sederhana biasanya digunakan dalam leaching mask. Sianida sederhana dapat larut dalam air terionisasi secara cepat dan sempurna menghasilkan sianida bebas dan ion logam. Kompleks sianida termasuk kompleks dengan logam cadmium, tembaga, nikel, perak, dan seng. Kompleks sianida ketika terlarut menghasilkan HCN dalam jumlah yang sedikit atau tidak sama sekali, tergantung pada stabilitas kompleks tersebut. Kompleks lemah seperti kompleks dengan menjadi sianida bebas. Kompleks sedang lebih sulit terurai menjadi sianida bebas. Yang tergolong senyawa turunan sianida adalah yang pertama ada tiosyanat dan amonia, yang biasanya dihasilkan dan sianidasi degradasi alam dan pengolahan limbah yang mengandung sianida. Lanjut ke metode analisis asam sianida. Ada dua metode. Yang pertama itu metode yang sudah banyak digunakan untuk menentukan kadar asam sianida khususnya pada umbi-umbian adalah spektrofometri. Hal ini dikarenakan spektrofometri memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Dalam penelitian ini dikembangkan penentuan kadar sianida dengan menggunakan reagen nihidrin sebagai reaksi dalam suasana basah, sehingga akan dihasilkan hidrin dan tin berwarna yang kemudian dianalisis secara spektrofometri pada panjang gelombang sinar tampak.
reaksi antara nihidrin dengan sianida membentuk hidrin dan tin. Kemudian yang kedua ada metode untuk mengurangi atau menghilangkan kadar asam sianida pada umbi gadung khususnya dan kacang koro pedang itu dengan perendaman dan blansir. Namun metode perendaman baik dengan perendaman air mengalir maupun dengan air bersih yang tidak mengalir merupakan metode yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat desa karena proses perendaman tidak memerlukan biaya yang tinggi walaupun memakan waktu yang lama. Sebab keracunan asam sianida. Ada 5 penyebab. Yang pertama, pengolahannya yang tidak benar, terdapat kerusakan makanan, kemudian penggunaan bahan baku yang tidak aman, terdapat pencemaran silang, dan yang terakhir ada terdapat kandungan glikosida sianogen. Yang terakhir ada komplikasi dari asam sianida. Yang pertama, kegagalan pernafasan, kegagalan jantung, kerusakan otak, asidosis metabolik, gagal ginjal, hilang kesadaran, kerusakan organ lainnya, dan yang terakhir ada kematian pada sel-sel tubuh. Berikut daftar referensi yang saya gunakan. Sekian video presentasi proposal penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.